Keduanya menatap layar besar di depan mereka. Sesekali, mereka saling mencuri pandang. Saat pandangan mereka bertemu, mereka segera berpaling, menatap layar kembali. Film yang sedang diputar adalah film anak muda. Ratu curiga, kedua wanita parubaya itu sengaja membeli tiket untuk mereka berdua. Tidak mungkin jika kedua wanita itu menonton film yang berunsur remaja seperti yang sedang ditonton mereka saat ini. Saat kedua tokoh dalam film itu berciuman, Ratu segera menunduk. Ia tidak akan menunduk jika menonton dengan teman wanitanya. Namun, ia bersama raja saat ini. Walaupun mereka juga sering berciuman, tapi situasi mereka berbeda saat ini. "Kenapa tidak ditonton, Kak?" tanya raja. Ia sengaja menggoda gadis itu. Membuat semburat merah merona di wajahnya semakin terlihat jelas. "Aku keluar sekarang juga, jika kamu terus mengejakku," ucap Ratu. Ia mengambil ponselnya untuk mengalihkan perhatian. Ada sebuah pesan dari Nando, mantan kakak kelasnya di SMA. Ratu tersenyum membaca pesan singkat di sosial media. Pesan yang ditambah stiker pelukan, membuat pria di sampingnya merasa kesal. Terlebih lagi, ia melihat nama yang dipakai Ratu untuk menyimpan nomor itu. "Senior terkeren." "Cih, siapa tuh?" tanya raja sinis. "Bukan urusan kamu," jawab Ratu. Ia tidak lagi fokus menatap layar proyektor, tapi sibuk membalas pesan dari Nando. Pria itu semakin cemburu karena gadis di sisinya tersenyum lebar. "Siapa sebenarnya pria itu?" tanya raja dalam hati. Ia tidak tahan melihatnya. "Kita pulang saja." Raja menarik tangan Ratu dan memaksanya keluar dari ruang teater. Ratu hampir terjatuh karena keadaan ruangan yang gelap. Untuk mencegah kemungkinan terjatuh, raja memeluk pinggang Ratu. Gadis itu berusaha memberontak. "Diam atau aku cium." Raja mengancam gadis itu agar dia diam. Setelah di luar, Ratu segera melepaskan tangan yang melingkar di pinggangnya. Ia melangkah menuju eskalator. Jantung gadis itu berdetak cepat karena dipeluk oleh raja. Raja menghela napas berat. Melihat Ratu yang pergi meninggalkannya sambil tersenyum menatap layar ponselnya. "Apa dia adalah pria yang pernah kamu sukai? Sepertinya dia sangat penting, bahkan kamu terus tersenyum saat membalas pesannya," gumam raja. Ia menyusul gadis itu setelah beberapa menit. Di parkiran, ia pikir gadis itu sudah pergi. Namun, ternyata Ratu masih berdiri di samping mobilnya sambil memandangi ban mobil. Ratu tidak bisa mengganti bannya yang kempes. "Kenapa?" tanya pria itu. "Bisa minta tolong? Tolong ganti ban mobilku?" "Tiba-tiba saja bannya kempes," jawab Ratu. "Pulang saja bersamaku. Nanti suruh sopir mengambil mobilmu ke sini," tolaknya. Ia tidak mau mengganti ban mobil gadis itu karena khawatir. Bukan khawatir mengenai keselamatannya, tapi khawatir gadis itu menemui pria yang bernama Nando. Jika masalah keselamatan, ia bisa mengikuti mobil Ratu. "Cuma ganti ban saja, masa tidak mau?" gerutu Ratu. "Aku malas. Ini juga sudah waktunya makan malam. Mama pasti sedang menunggu kamu," kila pria yang sedang mencari berbagai alasan untuk bisa membawa Ratu bersamanya. Gadis itu terpaksa masuk ke mobil raja. Senyum kemenangan terpancar di bibir pria itu. Mereka pulang dan meninggalkan mobil milik Ratu di parkiran mall. Haruna senyum-senyum sendiri, membayangkan kedua anaknya itu sedang berkencan. Yang satu, anak kandung dan satu lagi anak angkat tersayang. Ia sangat berharap keduanya bisa saling cinta. Andaikan Haruna tahu, mereka saling cinta sejak dulu sampai sekarang. Yang diingat wanita itu adalah ucapan Ratu yang mengatakan mereka berteman. Saat itu, Ratu takut orang tuanya raja tidak setuju kepada Ratu karena ia lebih tua dari raja. "Grab!" Sebuah tangan mendekapnya dari belakang. Haruna tersenyum. Siapa lagi yang berani melakukannya kalau bukan sang suami? Sepertinya terjadi sesuatu yang bagus hari ini. "Senyumanmu lebih indah dari biasanya," bisik Tristan. Napasnya terdengar mendesah di telinga Haruna. Embusan napas Tristan, menyapa daun telinga wanita itu. Debaran jantungnya mulai melonjak naik. Mereka melakukannya hampir setiap hari, tapi malam ini tidak seperti malam-malam biasanya. Entah itu hanya sekedar perasaannya saja atau karena suaminya itu bersikap lebih romantis dari biasanya. Satu tangan Tristan yang lain, menyerahkan sekuntum bunga mawar merah. "Untukmu, wanitaku."
Istriku yang paling cantik, setia, dan seksi, goda sang suami. Tumben sekali. Tidak biasanya, kamu memberiku bunga, ucap Haruna sambil berbalik menatap sang suami. Ia mengambil bunga itu lalu melingkarkan kedua tangannya di leher Tristan. Aku sangat bahagia hari ini. Kamu tahu kenapa sayang? Tanya Haruna. Tidak. Katakan, ada apa? Aku dan Yuka berhasil menjebak Raja dan Kiara untuk berkencan. Semoga saja, mereka segera mendeklarasikan cinta kepada kita. Saat itu tiba, barulah kita memberitahu Kiara, bahwa dia sesungguhnya tidak memiliki hubungan darah dengan Raja. Kalian berdua sama-sama nakal. Tidak bisa diragukan lagi, kau dan Yuka memang saudara-saudara. Lihat saja kelakuan kalian hari ini. Bagaimana kalau mereka berdua malah bertengkar? Tanya Tristan. Ia memikirkan kemungkinan lain. Masa bertengkar? Bisa saja. Kita kan tidak tahu, seperti apa perasaan Kiara terhadap Raja. Kalau dia merasa kesal dijahili Raja, bisa saja mereka bertengkar. Tristan menarik Haruna ke tempat tidur. Mereka terbuai dalam permainan asmara. Menikmati desiran halus yang menerpa tubuh dan jiwa. Tristan begitu lihai mempermainkan gejolak sang istri. Membuat suara desahan itu perlahan semakin sulit ditahan. Di dalam kamar itu hanya terdengar suara kenikmatan dari pasangan yang telah puluhan tahun bersama. Mereka tidak memberikan celah kepada orang lain untuk merusak hubungan harmonis mereka. Walaupun usia mereka sudah tidak muda lagi. Namun, hasrat dan semangat bercinta Tristan selalu menggebu. Setelah berpacu dalam pertandingan mendaki puncak tertinggi, mereka terbaring dengan selimut menutupi tubuh polos keduanya. Tristan selalu mengecup kening sang istri setiap kali mereka selesai bercinta. Siapa, Nando? Tanya Raja sambil fokus menyetir. Pandangannya menatap lurus ke depan. Mereka terjebak macet. Mobil Raja hanya bergerak pelan, merayap seperti barisan semut bersama mobil-mobil lainnya. Aku sudah bilang, itu bukan urusan kamu. Ratu menjawab dengan nada ketus. Ia tidak suka dengan sikap cemburu yang diperlihatkan oleh pria yang sedang mengemudi itu. Aku tidak bisa menahan cemburu. Saat kamu bersama laki-laki lain atau tersenyum karena laki-laki lain, hatiku. Raja menghentikan ucapannya. Menghela napas dalam lalu mengusap wajahnya dengan rasa frustrasi. Kita sudah sepakat untuk melupakan perasaan kita. Kamu tidak bisa lagi mengatakan kata-kata seperti itu. Aku turun di sini saja, ucap Ratu. Ia tidak bisa satu mobil dengan pria itu atau perasaannya akan membuncah. Ia juga merasa sulit, bukan hanya Raja yang kesulitan. Klek-klek. Lambatnya laju kendaraan, membuat Ratu nekat untuk membuka pintu mobil. Namun, sayangnya ia tidak berhasil keluar dari mobil. Raja mengunci pintu mobil. Raja, buka kuncinya. Aku mau turun, ucapnya sambil mencoba membuka pintu mobil. Namun, Raja bergeming. Aku tidak akan membukanya. Aku sudah memutuskan untuk mengatakan perasaanku kepada Mama dan Papa. Aku akan meminta restu pada mereka, tandasnya. Raja akan mengatakan semuanya kepada Haruna dan Tristan hari ini. Ia tidak peduli dengan penolakan Ratu. Ia sadar dengan apa yang akan dilakukannya. Walaupun, ia akan merasa sakit karena dimarahi kedua orang tuanya, ia juga tidak peduli. Dalam pikirannya saat ini, ia hanya ingin mengungkapkan kebenaran antara dirinya dan Ratu. Raja, lepaskan tanganku. Ratu melangkah dengan kaki kesakitan. Raja menarik tangan gadis itu dan memaksanya untuk ikut menghadap kedua orang tuanya. Ia tidak memikirkan gadis yang melangkah cepat karena terseret tangan yang menariknya dengan kuat. Ratu meringis merasakan kakinya terluka karena sepatu hak tinggi yang dipakainya. Di dalam kamar, kedua orang tuanya mendengar keributan itu. Tubuh keduanya masih terbaring polos setelah bertanding. Haruna menutupi tubuhnya dengan selimut. Ia turun dari ranjang dan melihat keluar jendela. "Pak!" Raja menyeret Kiara. Pekik Haruna. Ia kembali memikirkan ucapan suaminya yang khawatir mereka bertengkar. Oh, tidak. Mereka benar-benar bertengkar, gumam Haruna. Ia segera pergi ke kamar mandi dan membasuh tubuhnya dengan cepat lalu memakai piyama tidur. Tristan hanya menutup tubuhnya dengan jubah mandi berwarna biru dengan tepian bergaris putih. Mereka keluar dari kamar dan menghadang Raja yang sudah berdiri di ruang tamu.
Tangannya mencekal pergelangan tangan gadis itu. "Lepaskan aku, Raja!" pinta gadis itu. Ia mencoba melepaskan tangannya dengan menggunakan tangan yang bebas. Ia semakin gemetar saat melihat Haruna dan Tristan sedang menuruni anak tangga. "Raja, lepaskan aku!" "Mama dan Papa menuju ke sini," ucap Ratu dengan suara pelan memelas. Ia terus membolak-balik pandangannya antara kedua orang tuanya dan Raja. "Ada apa ini, Raja? Kenapa kamu menyeret kakakmu seperti itu?" tanya Tristan. Ia dan Haruna berdiri 5 langkah dari mereka. Tristan menatap tangan Raja yang mencekal tangan Kiara dengan kuat, melihat gadis itu mencoba melepaskan diri dari Raja. Ratu meringis kesakitan. Bukan hanya kakinya lecet, kini tangannya juga sakit. Semakin kuat dirinya memberontak, pria itu semakin kuat menahan tangannya. Membuat rasa sakit di tangannya semakin terasa. "Iya sayang. Kasihan kakakmu. Lepaskan dia," tambah ibunya. "Mah, Pak. Ada yang harus Raja katakan sama Mama dan Papa. Ini tentang..." "Stop, Raja. Jangan berani melanjutkan kata-katamu," hardik Ratu. Ia tidak bisa membiarkan pria itu mengungkapkan hubungan masa lalu mereka. "Apa yang terjadi dengan kalian sebenarnya?" tanya Haruna kebingungan. "Raja." "Sebenarnya," Raja menyuh. Ucapannya kembali menggantung. "Kumohon, jangan." Ratu terus memohon agar pria itu tidak jadi mengungkapkan semuanya. Raja mencintai Ratu. "Jauh sebelum Ratu menjadi Kiara, kami berdua sebenarnya sudah menjalin hubungan cinta. Dia, kekasih Raja Mah." Akhirnya ia menyelesaikan ucapannya. Gadis itu menutup mata dan menghela napas berat. Kedua mata indah bermanik hitam itu mendadak banjir. Ia tidak berhasil mencegah Raja. Tidak peduli apa yang dikatakan Raja, ia hanya perlu membantah ucapan pria itu, berharap kedua orang tuanya tidak kecewa kepada mereka. "Apa itu benar, Kia?" tanya Haruna dengan tatapan lurus ke mata bermanik hitam yang telah basah oleh air mata. "Tidak, Mah. Itu tidak benar," kilah gadis itu sambil memalingkan pandangannya ke samping. Ia menghindari tatapan ibunya. "Jawab dengan jujur. Mama tidak suka dengan pembohong." Haruna membentak gadis itu, membuatnya berjingkat kaget mendengar bentakan dari ibunya. "Kia sayang. Kamu katakan semua kebenarannya sama Mama. Seperti apapun keadaannya, kejujuran tetap lebih baik. Jawab pertanyaan mamamu," bujuk Tristan. Ratu meremas ujung bajunya. Pria di sampingnya terus menatap ke wajah Ratu. Tangannya tidak mau melepaskan tangan gadis itu. "Cepat jawab." Haruna kembali menekankan ucapannya. Iya Mah. Kia memang pacarnya Raja sebelum Kia dan Raja mengetahui semuanya. Tapi, Kia sudah putus dengan Raja. Mama tidak usah khawatir, karena Kia tahu batasan," jawab Ratu. "Kamu mencintai Raja?" tanya Haruna dengan suara yang sedikit melunak. "Kia." Gadis itu tidak berani mengakui perasaannya. Hanya bisa menundukkan kepalanya. "Katakan sama Mama, semuanya tanpa terkecuali." "Kamu cintakan sama aku?" tanya Raja. Ia sangat berharap gadis itu mengatakan perasaannya dengan jujur. "Kia." Haruna memanggil gadis itu karena ia terus menunduk. Mereka semua menunggu jawaban Kiara. Syahira yang sudah tertidur setelah mengerjakan PR, keluar dari kamar dan ikut melihat apa yang terjadi di ruang tamu. Kiara mengangguk pelan. Iya Mah." Gadis itu menjawab dengan tubuh gemetar ketakutan. Mata indah Syahira melebar mendengar pengakuan Kiara. Hanya gadis itu saja yang terkejut. Kedua orang tuanya justru tersenyum. Gadis itu pun mengernyit heran. "Ah, baguslah kalau kalian saling mencintai. Mama dukung kalian," ucap Haruna sambil tersenyum. "Papa juga mendukung," tambah Tristan. "Hah?" Ketiga orang yang tidak tahu apa-apa itu tercengang. "Mah, Mama serius merestui Kak Kiara sama Kak Raja? Mereka kan bersaudara," ujar Syahira. Begini saja. Berhubung hari ini sudah malam, kita bicarakan besok pagi saja." Oke, Mah." Mereka menjawab bersamaan. "Kalian pergi ke kamar masing-masing dan beristirahat. Besok pagi, Mama akan menceritakan semuanya kepada kalian," ucap Haruna.
Ia masuk ke kamar setelah melihat ketiga anak-anaknya masuk ke kamar masing-masing. Tok tok tok. Ratu menggeliat di atas tempat tidur. Ia membuka mata perlahan-lahan, lalu meraba nakas untuk mengambil ponselnya. Setelah meraih ponselnya, ia menekan tombol asal-asalan, tujuannya hanya untuk menghidupkan layar ponsel. Ia menyipitkan pandangannya. Dini hari, siapa yang mengetuk pintu kamarku? Gadis itu bertanya-tanya dalam hati. Suara ketukan pintu itu tidak terlalu keras. Sepertinya, orang yang mengetuk pintu itu hanya ingin memeriksa apakah penghuni kamar itu sudah tidur atau belum. Rasa penasaran membuat Ratu bangun dan turun dari tempat tidurnya. Ia menyalakan lampu, lalu mendekati pintu. "Siapa?" tanya gadis itu. "Ini Mama dan Papa," jawab Haruna dari luar kamar. Ratu segera membuka kunci dan membuka pintu. Ada perasaan gugup saat menatap mereka berdua. Ia masih ingat perkataan Haruna semalam. Ibunya mengatakan setuju atas hubungan cintanya dengan raja. Itu masih terukir jelas di dalam benak Ratu. Apakah mereka ingin membicarakan soal semalam? Tanya Ratu dalam hati. Ceklek. "Mama dan Papa belum tidur?" tanya gadis itu saat pintu terbuka. "Mama tidak bisa tidur. Boleh kami masuk?" "Oh, tentu. Silakan." Ratu membuka pintu lebar-lebar dan mengajak mereka masuk ke kamar. Mereka duduk di sofa panjang yang ada di samping nakas. "Ada apa, Mah?" tanyanya dengan lembut. Selalu ada sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak bisa tidur. Ratu yakin, ibunya juga sedang memiliki hal yang menjadi beban pikiran, sehingga ia sulit tidur. Ia duduk diapit oleh Tristan dan Haruna. "Sebenarnya, Mama sangat takut." "Sampai-sampai, Mama tidak bisa tidur," ucap Haruna. Ia memulai pembicaraan dengan ragu. Batinnya bergejolak antara harus jujur atau tidak. Ia takut Ratu akan meninggalkannya. Ketakutan itu membuatnya menunda untuk mengatakan kebenaran tadi malam. Namun, ia tidak dapat tidur dengan perasaan bersalahnya. Merasa telah menipu gadis yang menganggapnya orang tua kandung. Mereka tidak berniat menyembunyikannya. Namun, gadis itu begitu bahagia. Memperkenalkan mereka kepada kepala sekolah sebagai orang tua kandung. Mereka tidak ingin menghancurkan kebahagiaan itu.